Seorang ilmuwan duduk di labnya mengerjakan eksperimen ketika pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria tinggi berhidung tebal masuk. Ilmuwan buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada jenderal yang mengawasi seluruh program ilmuwan. Jenderal mengajukan formalitas dan memberitahu ilmuwan bahwa dia ditugaskan untuk sesuatu yang baru. Sebelum ilmuwan bahkan dapat bertanya apa yang akan dia kerjakan, jenderal memberikan lambaian kecil tangannya dan dua tentara muncul di ambang pintu. Mereka masing-masing memegang sisi kotak logam besar dan dari ekspresi tegang di wajah mereka jelas bahwa kotak itu sangat berat. Mereka meletakkan kotak itu di atas meja kayu ilmuwan yang berat dengan bunyi gedebuk sebelum melangkah menjauh darinya. Ilmuwan itu memeriksa kotak timah besar yang dibawa kepadanya. Tidak tahu apa yang ada di dalam. "Hati-hati dengan ini," kata jenderal sebelum menyerahkan folder penuh kertas pada ilmuwan. Ilmuwan itu tidak yakin bagaimana harus menanggapi penggerakan tangannya untuk memberi hormat pada jenderal, tapi dia telah berbalik dan mulai keluar dari lab kecil diikuti oleh kedua tentara itu dari belakang. Ilmuwan melihat folder yang diberikan kepadanya. Tidak ada apa-apa di sampulnya sehingga dia membukanya dan mulai melihat ke dalam, membaca paragraf-paragraf panjang dan kering yang tidak mengatakan apapun dan sepertinya dimasukkan dalam setiap laporan pemerintah untuk beberapa alasan. Ini dia isi. Satu bulatan sebesar 6,2 kg dari plutonium-239. Plutonium-239, dia telah melakukan penelitian di lab penelitian Angkatan Darat ini selama beberapa waktu dan tahu persis apa itu. Sebuah bulatan plutonium-239 hanya bisa menjadi satu hal, inti untuk bom atom baru. Dua sudah dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan kekuatan mereka yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebabkan kematian dan kehancuran pada tingkat yang benar-benar mengerikan. Tapi mereka juga telah membantu mengakhiri Perang Dunia Kedua yang berpotensi menyelamatkan nyawa ribuan atau bahkan jutaan lebih. Dan tidak peduli pertanyaan moral apa yang dia miliki tentang hal itu, ini adalah pekerjaannya. Dan sebagai ahli dalam fisika dan kimia, penelitiannya berpotensi membantu menghentikan pertempuran di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang berani berperang ketika mereka tahu lawan mereka memiliki senjata yang dapat menyebabkan kehancuran dalam skala ini, bukan? Ilmuwan menuangkan laporan yang diketik, membaca setiap catatan tulisan tangan. Saat dia membacanya, dia melihat peringatan tentang eksperimen dari penulis laporan yang tidak disebutkan namanya. Ada referensi tentang seberapa tipis margin keamanan saat menangani material untuk pengujian. Karena inti tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata nuklir baru, itu harus berada tepat di tepi superkritis, titik di mana bahan fisil mengalami reaksi berantai yang merupakan kunci dari ledakan nuklir. Laporan tersebut kemudian menjelaskan sebuah eksperimen di mana inti harus dikelilingi dengan batu bata yang terbuat dari tungsten karbida yang akan bertindak sebagai semacam cermin, memantulkan neutron kembali ke inti yang akan menjatuhkan neutron lainnya. Eksperimen itu harus dihentikan sebelum inti menjadi superkritis. Tapi ketika ilmuwan membalik halaman untuk melihat hasilnya, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada halaman lagi di folder itu. Ilmuwan telah mendengar desas-desus tentang jenis eksperimen ini, menggelitik ekor naga mereka menyebutnya. Tapi di mana sisa laporannya? Apakah ini benar-benar eksperimen terakhir yang dilakukan? Dia melihat di bagian atas halaman bahwa eksperimen terakhir ini dilakukan lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, ilmuwan memperhatikan seseorang berjalan di aula. Itu jenderal. Dia berlari ke lorong melambaikan laporan padanya. Jenderal, jenderal. Jenderal itu berhenti dan berbalik. Jelas kesal karena dicegat saat dalam perjalanan dari satu pertemuan penting ke pertemuan penting lainnya. Jenderal, apa yang terjadi pada percobaan terakhir? Jenderal entah bagaimana terlihat lebih kesal dengan pertanyaan itu. "Jangan khawatir tentang itu," dia membentak ilmuwan. "Waktunya di proyek sudah selesai. Itu milikmu sekarang." Dan dengan itu, sang jenderal meninggalkan ilmuwan yang berdiri di aula dengan arsipnya yang tidak lengkap. Hari-hari berlalu dan ilmuwan menerima perintah tambahan tentang jenis eksperimen apa yang harus dia lakukan. Semuanya dirancang untuk menjamin bahwa inti plutonium akan cocok untuk digunakan dalam senjata baru. Untuk pengujian terbaru, dia melakukan percobaan yang tidak berbeda dengan yang terakhir dijelaskan dalam laporan. Tapi, alih-alih menggunakan batu bata tungsten karbida untuk memantulkan neutron kembali ke inti dan mencapai kekritisan, sebuah kubah berilium telah dibuat di mana itu harus diturunkan di atas bidang plutonium. Saat dia menurunkan kubahnya, dia tahu bahwa jika kubah itu menutup sepenuhnya, itu akan menyebabkan inti menjadi superkritis dalam sekejap. Untuk mencegah hal ini, dia menggunakan obeng untuk menopang satu sisi kubah, memungkinkan cukup neutron untuk keluar sehingga inti dapat mempertahankan stabilitasnya. Saat dia menurunkan kubahnya sedikit lagi, dia mulai mendengar sesuatu. Ini adalah suara samar pada awalnya, tapi secara bertahap lebih dan lebih terdengar. Radioaktivitas tidak menghasilkan suara, sehingga ilmuwan bingung, terutama karena sepertinya suara itu berasal dari dalam kubah. Tapi pasti itu tidak mungkin. Tidak ada proses yang terjadi di dalam yang seharusnya menciptakan kebisingan apapun. Ilmuwan itu membungkuk
menekuk dan mengangkat tepi kubah sedikit lagi, sehingga dia bisa mengintip ke dalam. Saat dia melakukannya, suaranya semakin keras. Dia melihat langsung ke inti plutonium-239 dan melihat sesuatu. Ada gerakan di situ. Dia tahu ini tidak mungkin, tapi dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Gambar-gambar menari di permukaan bola plutonium. Mereka adalah wajah-wajah yang tidak wajar, berkerut dan terpelitir kesakitan. Dia bisa melihat sekarang bahwa ini adalah sumber suara yang dia dengar, karena wajah-wajah itu berteriak. Ilmuwan melompat ke belakang dan obeng terlepas dari tepi kubah berilium, membiarkannya jatuh dan menutupi plutonium sepenuhnya. Di lorong, seorang penjaga keamanan menutupi matanya sesaat dibutakan oleh kilatan cahaya biru yang intens. Ketika penglihatannya kembali, dia berlari ke laboratorium tempat asalnya. Bulatan plutonium yang terbuka diletakkan di atas meja, dan penjaga keamanan mendongak untuk melihat bahwa kubah yang pernah menutupinya telah tertanam di langit-langit. Dia mendengar erangan datang dari sisi lain meja dan bergegas untuk membantu ilmuwan. Tapi ketika dia melihat ke bawah ke tanah, dia tidak melihat seorang pria. Terbaring di lantai adalah tubuh hangus dan berdarah. Sejumlah kecil kulit dan daging yang tersisa mengelupas dari tubuhnya. Ilmuwan meraih ke arahnya dengan tangan kerangka, mengeluarkan satu erangan terakhir sebelum ambruk. Senjata nuklir telah merenggut banyak nyawa. Bukan hanya mereka yang menderita langsung dari energi destruktif mereka yang luar biasa atau sisa radiasi yang dikenal sebagai kejatuhan, tapi banyak dari mereka yang meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di baliknya juga menjadi korban dari kekuatan mereka yang luar biasa, hampir seperti dari dunia lain. Anomali hari ini adalah contoh dari hal itu, menggabungkan kekuatan senjata nuklir yang menakjubkan dengan dunia supranatural. Ini adalah SCP-095-FR, inti setan. SCP-095-FR adalah bulatan 6,2 kg berdiameter 89 mm yang seluruhnya terbuat dari plutonium-239. Meskipun pada satu titik tampak seperti bulatan normal dari isotop plutonium, SCP-095-FR sekarang tampaknya berada dalam keadaan kritis yang mandiri secara permanen. Ini menghasilkan emisi radiasi alfa yang hampir konstan yang cukup kuat untuk merusak sirkuit listrik apapun dalam radius 20 meter. Bahaya bulatan tumbuh semakin dekat denganmu juga. Dalam radius 10 meter, setiap jaringan hidup akan menjadi sangat radiasi, menyebabkan penyakit radiasi. Sementara bahan yang lebih padat seperti logam atau tulang sendiri akan menjadi sangat radioaktif. Bulatan plutonium entah bagaimana mampu mempertahankan massa yang konsisten meskipun keadaannya harus mengarah pada penurunan massa keseluruhan. Diteorikan bahwa itu mungkin mengalami semacam proses regeneratif, meskipun tidak mungkin untuk menentukan bagaimana hal ini bisa terjadi. SCP-095-FR ditemukan dari dasar laut dekat Bikini Atoll, yang merupakan lokasi serangkaian uji coba senjata nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat yang dikenal sebagai Operation Crossroad. Tes ini dan kemudian termasuk tes Castle Bravo mengakibatkan rantaian pulau menjadi sangat diradiasi, dan banyak dari penduduk pulau itu segera menunjukkan tanda-tanda sindrom radiasi akut yang mengarah ke banyak penduduk asli terpaksa untuk relokasi. Setelah tes Operation Crossroad, sumber radiasi yang sangat tinggi terdeteksi di laut. Meskipun catatannya tidak lengkap, tampaknya inti plutonium yang bertanggung jawab atas kematian banyak ilmuwan entah bagaimana berakhir di dasar laut. Apakah itu sampai di sana karena menjadi bagian dari ledakan bom yang gagal, atau jika entah bagaimana muncul di sana dengan cara lain yang lebih anomali tidak diketahui. Tapi terlepas dari bagaimana benda itu sampai di sana, upaya pemulihan objek tersebut menyebabkan kematian beberapa anggota tentara Amerika dari penyakit terkait radiasi yang segera diketahui oleh organisasi SCP. Setelah membantu dalam pengambilan bola, plutonium itu diserahkan ke organisasi untuk penahanan. Bulatan SCP-095-FR ditempatkan di bawah lingkup organisasi SCP cabang Prancis karena mereka memiliki lokasi yang tersedia untuk penahanan, di mana inti itu disimpan dalam lapisan timah aman untuk memblokir radiasi dan diklasifikasikan sebagai Euclid. Hanya tingkat D yang diizinkan untuk mengangkut dan menangani plutonium karena efeknya adalah hukuman mati bagi siapa saja yang terlalu dekat. Mereka juga bertanggung jawab untuk mentransfer inti ke brankas baru setiap 6 bulan karena kerusakan yang ditimbulkannya dari pemboman radiasi yang konstan. Semua prosedur penahanan ini harus diubah mengikuti peristiwa 7 Januari 2015. Pada hari itu, 69 tahun setelah pertama kali mengambil nyawa 2 ilmuwan di laboratorium Los Alamos, dan meskipun itu kemustahilan ilmiah, inti setan tiba-tiba menjadi super kritis dengan sendirinya. Ledakan yang dihasilkan diperkirakan sekitar 33 kiloton atau sekitar 2 kali kekuatan bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hampir seluruh lokasi yang menampung SCP-095-FR dihancurkan bersama dengan 14 anomali tingkat aman dan Euclid lainnya, dan pada akhirnya jumlah kematian mencapai 285 dengan korban berasal dari ledakan itu sendiri, runtuhnya struktur di lokasi, atau dari keracunan radiasi yang dihasilkan. Hebatnya, bola itu sendiri selama dari ledakan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa itu telah diledakkan dengan kekuatan senjata nuklir ketika ditemukan dari reruntuhan lokasi. Para peneliti organisasi yang mempelajari inti setan
setan menentukan bahwa itu kemungkinan besar akan meledak lagi dalam waktu kira-kira 50 tahun dan bahwa satu-satunya perbedaan yang terlihat yang diukur dalam inti sebelum tiba-tiba menjadi superkritis dan menghancurkan lokasi organisasi adalah lonjakan radiasi yang tiba-tiba. Ilmu organisasi tidak tahu bagaimana inti setan bertahan atau bagaimana itu meledak tanpa peringatan. Beberapa berteori bahwa itu mungkin ada dalam semacam putaran waktu yang berpotensi menjelaskan siklus ledakan regenerasinya dan bahwa ada kemungkinan inti telah benar-benar diledakkan beberapa kali sebelum masuk ke dalam penahanan organisasi. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih besar saat membahas tentang inti setan dan mengapa itu menjadi objek yang berbahaya adalah mengapa? Apakah ada sesuatu yang terkandung di dalam lingkungan plutonium yang tampaknya terkutuk ini? Apakah sebagian dari mereka yang telah terpengaruh oleh upaya untuk memanfaatkan kekuatan energi atom, entah bagaimana tertahan di dalamnya, sekarang putus asa untuk keluar dan melepaskan kemarahan mereka pada dunia? Penelitian terus berlanjut, tapi karena bahaya ekstrim yang berasal dari bekerja dengan anomali, kemungkinan pertanyaan ini akan tetap tidak terjawab untuk beberapa saat. Setelah penghancuran lokasi organisasi, SCP-095-FR direklasifikasi ke Keter dan dipindahkan ke bunker bawah tanah yang dirancang untuk menahan ledakan yang setara dengan bom atom standar, yang diharapkan cukup untuk menahan ledakan yang hampir pasti akan terjadi lagi. Ini adalah pemikiran yang serius, bahkan bagi kita yang bekerja dengan dan di sekitar anomali setiap hari, untuk diingatkan akan kekuatan destruktif yang luar biasa dari senjata nuklir. Beberapa anomali yang paling ditakuti dan mematikan yang ditahan oleh organisasi SCP tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembantaian yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri. Dan penting untuk diingat bahwa terkadang iblis sejati ditemukan di dalam diri kita. Sekarang tonton dan cek entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-767, foto TKP kejahatan untuk objek anomali lain dengan rahasia yang aneh dan mematikan. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.